Kadang-kadang yang tidak benar dan tidak baik itu lebih menggoda, lebih menguntungkan, lebih menyenangkan. Tapi yakinlah, ketika kamu salah milih, kebahagiaan hidupmu akan menjauh. Kenapa sih Pak di Indonesia ini kok masih banyak koruptor misalnya? Itu kemungkinan tidak beres sejak level individu. Di level individu seseorang yang memimpin nafsunya. Akhirnya apa? Ya di level sosial kacau, rusak. Dia tidak bisa memainkan perannya. Kalau kata Imam Ghazali, dulu kan akal itu pasukan yang paling kuat. Akal itu panglima perang, istilahnya Imam Ghazali. Panglima perang itu dia kita minta jadi apa saja, luar biasa dia. Maka banyak orang kan salah dia sebenarnya, tapi terus bisa ngambil justifikasi, akal disuruh nyari alasan bahwa saya itu tidak salah, saya tetap benar kok. Sebenarnya ini kebencian, tapi terus dibungkus dengan argumen oleh akal. Kebencian itu rasanya rasional saja. Yo, itu lebih bahaya lagi. Kenapa? Berarti batinmu sudah gelap. Tidak bisa mendeteksi baik dan buruk. Tidak bisa mendeteksi positif dan negatif. Itu lebih, kedepannya lebih mengkhawatirkan. Kalau kata Imam Ghazali, kalau masih kolbun marid, itu masih bisalah disembuhkan. Tapi kalau sudah kolbun mayit, hati yang sudah mati, itu susahnya luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji kita. Oke, bagi Plato, jiwa itu lebih utama daripada tubuh jasad. Tubuh itu sesuatu yang kita miliki. Tapi kalau jiwa, kata Plato, itulah sebenarnya kita. Ya, jadi tubuh itu sesuatu yang kita miliki. Kalau ada sebenarnya saya itu siapa, itu profil sejati kita, itu sisi batin, sisi dalam, yang namanya jiwa. Menarik, dulu kita pernah bahas beberapa sufi itu yang pandangannya kan sama. Dulu kita belajar misalnya Maulana Jalaluddin Rumi yang menegaskan bahwa kalau manusia itu kalian lihat hanya dari luarnya saja, ya kalian hanya melihat tanah. Tapi kalau kalian masuk ke dalam, di dalamnya ada banyak taman yang indah. Itu kenapa menurut Plato kuncinya di jiwa. Termasuk banyak problem-problem kita hari ini, apakah individual, sosial, bahkan kenegaraan, itu berawal dari jiwa yang tidak beres. Oke, yo ilustrasinya saya tulis begitu. Misalnya, meskipun kita sakit, meskipun mungkin rambut kita rontok, kita gondrong apa gundul dan lain sebagainya, aku ya tetap aku yang ini. Tapi begitu akal kita rusak, moral kita rusak, nurani kita mati, itu orang akan menyebut kamu berubah. Kamu tidak seperti dulu. Ketika orang ngomong kayak gini kan itu jiwanya yang berubah, kan bukan fisiknya. Kamu dulu ceria, sekarang kok murung. Kamu dulu enak, santai, sekarang kok gampang ngamuk. Itu pasti hubungannya dengan jiwa, tidak di tubuhnya. Maka kualitas manusia itu ditentukan jiwanya, bukan badannya. Itu seperti lagu Indonesia Raya itu ya, bangunlah
jiwanya, bangunlah badannya. Jiwa lebih penting. Lanjut ya, dalam pandangannya Plato juga, tubuh itu biasanya ingin enak, ingin dilayani. Sementara jiwa itu dia yang diinginkan adalah kebenaran. Jadi kalian ingin hidup senang, enak, atau hidup dalam kebaikan dan kebenaran. Kebaikan dan kebenaran itu keinginannya jiwa, tapi kesenangan dan kenikmatan itu biasanya keinginannya tubuh. Oke, baik. Ya. Kita tunggu ya, biar sampai nyaman suaranya. Terus, jadi orang yang keinginan-keinginannya berhenti di kesenangan. Dulu kan waktu saya menjelaskan kebahagiaan itu kan ada orang itu mengejar senang, ada orang itu mengejar menang, ada orang itu mengejar tenang. Di mana orang yang sekedar mengejar senang, ini orang yang target hidupnya rendah. Kenapa? Ya tadi, kalau pakai teori ini, sifatnya biasanya senang itu ketubuhan. Coba dicek kalian ya, lebih sering bertanya yang mana? Misalnya, ada yang tanya gini, enak enggak di sana? Nyaman enggak? Untung enggak saya? Kalau kalian sering menanyakan ini, kemungkinan orientasimu masih senang. Ketubuhan. Ngaji yuk mas. Senang enggak di sana? Enak enggak di sana? Saya dapat apa di sana? Itu biasanya ngejar kesenangan-kesenangan. Tapi kalau itu orientasinya jiwa, yang ditanyakan misalnya benar enggak? Baik enggak? Pantas enggak? Adil enggak? Etis enggak? Nah, itu urusan kejiwaan. Kata Plato, kalau hidup itu berhenti di ketubuhan, kita ini jadi makhluk yang hanya bergantung pada insting, sama seperti yang bukan manusia. Hewan itu kan andalannya insting. Kalau dia merasa enak, dia akan ke sana. Kalau merasa tidak nyaman, dia akan pergi. Jadi belajar tentang jiwa itu lebih utama. Terus, yang ketiga alasannya Plato ini sama seperti Imam Ghazali. Tubuh itu gampang keliru. Sementara jiwa, antara lain di situ ada akal, lebih bisa menangkap kebenaran yang hakiki. Matahari itu kelihatan kecil, tapi kan sebenarnya besarnya luar biasa. Kita tahu besarnya luar biasa kan tidak bisa hanya mata. Kita perlu akal. Jadi itulah kenapa bagi Plato mendidik jiwa jauh lebih utama daripada ngurusi tubuh. Keutamaan-keutamaannya manusia ada pada jiwanya. Terus bagaimana mengelolanya? Nanti Plato punya konsep seperti minggu lalu ada istilah keadilan. Adil itu ternyata menurut Plato ya diawali dari diri pribadi masing-masing orang. Adil itu definisi paling awal adalah jiwa yang harmonis. Jiwa yang terkendali. Adil itu, minggu lalu sudah saya jelaskan sebentar ya, ketika setiap bagian melakukan tugasnya, setiap bagian jiwa melakukan tugasnya. Nanti dihubungkan dengan negara oleh Plato. Kita posisinya apa, di posisi itu kita melakukan yang terbaik, sesuai peran yang harus kita mainkan. Nah, bisa seperti ini diawali dari diri kita masing-masing.
Jadi adil itu ketika setiap bagian dari diri kita jalan. Seperti tadi, akal memimpin, emosi mendukung, nafsu terkendali. Nah, ini adil sudah. Kalau terbolak-balik kacau. Nafsu yang mimpin, hasilnya rakus, korupsi, hedon. Kenapa sih Pak di Indonesia ini kok masih banyak koruptor misalnya? Itu kemungkinan tidak beres sejak level individu. Di level individu seseorang yang mimpin nafsunya. Akhirnya apa? Ya di level sosial kacau, rusak. Dia tidak bisa memainkan perannya. Jadi adil itu jiwa kita mainnya pas. Kalau nafsu yang mimpin rakus, emosi yang mimpin, wah isinya ngamuk, fanatik, benci, tidak suka ini, tidak suka itu, melakukan sesuatu dasarnya sentimen dan lain sebagainya. Nah, ini berarti yang mimpin emosi, tidak objektif, ingin menangnya sendiri, egois. Ini yang mimpin emosi. Kalau bisa yang mimpin akal. Akal yang harusnya mimpin tapi kok kalah. Jadi akal kok malah tunduk. Ya, akal nanti melayani emosi, melayani nafsu. Maka sering kalian temui orang pinter tapi licik. Orang pinter tapi curang. Orang pinter tapi menyebalkan. Itu nafsu yang akal yang harusnya mimpin tidak mimpin. Ini yang dimaksud oleh Plato, terjadi ketidakadilan. Perannya ketukar-tukar dalam dirimu. Harusnya akal yang nomor satu mimpin, malah dia dikendalikan oleh emosi, oleh nafsu. Dikendalikan oleh kebencian, maka akal kita pakai sebagai jalan untuk nyari jeleknya orang saja yang kita benci. Atau dikendalikan oleh emosi fanatisme. Akal kita pakai untuk mencari pembenaran terhadap yang kita fanatiki. Atau akal takluk oleh nafsu. Ya sudah, akal mencari cara untuk memenuhi kerakusan kita, hedon kita, semangat korupsi kita. Kalau kata Imam Ghazali, dulu kan akal itu pasukan yang paling kuat. Akal itu panglima perang, istilahnya Imam Ghazali. Panglima perang itu dia kita minta jadi apa saja, luar biasa dia. Maka banyak orang kan salah dia sebenarnya, tapi terus bisa ngambil justifikasi, akal disuruh nyari alasan bahwa saya itu tidak salah, saya tetap benar kok. Sebenarnya ini kebencian, tapi terus dibungkus dengan argumen oleh akal. Kebencian itu rasanya rasional saja. Kalau tidak begini, ya dunia ini tidak adil, Pak. Kalau seperti itu alasanmu sebenarnya dasarnya kebencian. Atau fanatisme. Nanti kamu bungkus dengan argumen. Biasanya begitu, Pak. Dan lain sebagainya lah. Ini akal yang membungkus nafsu, membungkus emosi. Padahal harusnya yang mimpin itu akal. Itulah kenapa kemarin masyarakat yang mimpin juga harusnya yang menomorsatukan akal. Dan itu ketemunya di para filosof. Itulah kenapa filosofer king yang harus mimpin. Ini yang ada di pikirannya Plato ya. Saya setuju apa enggak ya boleh. Kemarin kan juga yang kritik banyak. Kenapa sih Pak hidup harus adil seperti itu? Karena, ini baru agak idealismenya Plato. Orang adil itu lebih bahagia. Meskipun hidupnya berat. Sampean jujur misalnya. Itu kan benar sudah dipimpin oleh akal. Tidak boleh bohong karena bohong itu jelek. Mungkin saja karena jujur terus kalah.
Karena jujur terus hidupmu jadi susah. Tapi kata Plato, sebenarnya kamu lebih bahagia. Kenapa? Ya bahagia itu urusan batin. Dan batin yang harmonis itulah adil, dan di situ orang menemukan kebahagiaan. Jadi kalian misalnya jadi mahasiswa ujian, curang. Nilaimu tinggi sih, karena tidak ketahuan curang. Tapi yakin kamu tidak terlalu puas dengan nilaimu itu. Kenapa? Karena kamu tahu itu tidak jujur. Saya khawatir kalian jawab, enak-enak aja itu Pak. Seneng-seneng aja itu Pak, nilai saya tinggi. Ayo, itu lebih bahaya lagi. Kenapa? Berarti batinmu sudah gelap. Tidak bisa mendeteksi baik dan buruk. Tidak bisa mendeteksi positif dan negatif. Itu lebih, kedepannya lebih mengkhawatirkan. Kalau kata Imam Ghazali, kalau masih kolbun marid, itu masih bisalah disembuhkan. Tapi kalau sudah kolbun mayit, hati yang sudah mati, itu susahnya luar biasa. Maka, ayo ya, jangan cari pembenaran atas salah-salahmu. Kalau salah ya diakui salah terus diperbaiki. Juga jangan sengaja melakukan kesalahan padahal kamu sadar. Kenapa? Kamu akan jauh dari bahagia. Ini yang dipesankan oleh Plato. Ya yang sering saya contohkan dulu kan gitu, ada mahasiswa nyontek. Waktu ketangkep terus dia ditanya, kok kamu nyontek? Dosa lo itu, salah lo itu. Terus alasanmu, saya kan birrul walidain Pak. Kalau saya nyontek, nilai saya ada kemungkinan tinggi. Orang tua saya bahagia. Tapi kan dosa Mas. Biarlah saya berdosa Pak. Yang penting orang tua saya bahagia. Jawabnya ngono. Itu sebenarnya akalmu yang bilang begitu karena dia sedang tunduk oleh nafsumu. Jadi pinter tapi licik kalau bahasa tadi. Jadi diingat-ingat ya. Hidup itu nanti kalian akan ketemu macam-macam pilihan. Pilihlah yang benar dan baik. Kadang-kadang yang tidak benar dan tidak baik itu lebih menggoda, lebih menguntungkan, lebih menyenangkan. Tapi yakinlah ketika kamu salah milih, kebahagiaan hidupmu akan menjauh. Karena bagaimanapun hidup itu semua orang kan mengejar bahagia. Dan bahagia itu hubungannya dengan jiwa, hubungannya dengan batin. Tidak bisa dikalkulasi secara kuantitas materi yang sifatnya ketubuhan atau jasadiah tadi. Biarkan jiwamu adil. Jadi kalau kalian sering dengar istilah adil sejak dalam pikiran, kalau menurut Plato itu adil sejak batinmu, tidak cuma pikiran, ya emosimu, ya nafsumu. Lanjut. Apa alat pokok untuk pendidikan jiwa, menertibkan jiwa? Tentu saja menurut Plato filsafat. Jadi, kata Plato, kalau saya baca ya dari Republik, filsafat itu sebenarnya bukan urusan orang pinter atau tidak pinter, tapi orang waras atau tidak waras. Banyak orang pinter pikirannya, tapi sakit jiwanya. Dan filsafat yang menertibkan itu. Makanya filsafat itu tidak berhenti di cinta teori, cinta kebenaran, tapi cinta kebijaksanaan. Tentu saja yang bisa bijaksana orang-orang waras. Ya,
Kalian merasa waras enggak? Itu pertanyaan langsung menusuk itu. Ya. Jadi, ya nanti temanya berbeda ya. Apakah waras itu hitungannya standar atau hitungannya rasa kita sendiri, atau hitungannya pandangannya masyarakat, atau hitungannya teori-teori tertentu, itu nanti beda-beda. Secara rasa, saya rasanya kok waras ya Pak, tapi nanti kalau pakai teori tertentu mungkin saya itu tidak waras. Kalau pakai pandangannya masyarakat mungkin saya dianggap stres, edan. Tapi saya sendiri merasa baik-baik saja. Atau sebaliknya, masyarakat menganggap saya waras sih Pak, tapi saya rasanya kok berat. Itu luas wacana tentang waras tidak waras itu. Tapi kata Plato, berarti filsafat itu bukan perlombaan pinter-pinteran, tapi bagaimana kita serius merawat batin kita. Tapi kan di sini macam-macam itu Pak filsafat, kadang aneh-aneh. Plato menganalogikannya seperti olahraga untuk tubuh kita. Kalau kalian ingin sehat tubuhmu kan olahraga, kadang pakai push up lah, pakai lari lah, pakai sepak bola lah, bulu tangkis, kan macam-macam. Tujuannya sama. Filsafat juga begitu. Filsafat itu olahraganya jiwa. Kalian belajar teori ini, teori itu, esensialisme, eksistensialisme, spiritualisme, macam-macam teori. Itu olahraganya jiwamu. Biar bagian-bagian jiwamu tertentu itu kuat, tangguh. Maka filsafat bukan soal pinter tidak pinter, tapi soal sehat tidak sehat. Plato menggambarkan seperti rumah jiwa kita itu. Akal itu pemilik rumah, emosi penjaga rumah. Kalau nafsu itu tamunya. Keinginan itu kan datang dan pergi seperti tamu. Mari kita pastikan yang pemilik rumah ya pemilik rumah, akal. Yang pembantu ya tetap jadi pembantu, emosi. Yang tamu ya posisinya tetapkan jadi tamu. Jangan tamu jadi pemilik rumah. Jangan pemilik rumah diperlakukan seperti tamu. Hidupmu nanti akan kacau. Jadi setiap kali kalian gelisah, setiap kali hidupmu rasanya hampa dan lain sebagainya, kata Plato, kemungkinan jiwamu sedang tidak tertib. Jadi akal dan kebenaran tidak jadi pengarahnya. Mungkin karena kamu terlalu fokus ke nafsumu atau terlalu fokus ke emosimu. Nah, ini yang dimaksud penertiban jiwa. Plato melihat kita selama ini sebaliknya tidak diarahkan oleh akal tapi diperbudak oleh tubuh. Kata Plato, contohnya orang yang lapar begitu lihat makanan, itu sudah pikirannya tidak jernih sudah. Orang yang marah melihat sesuatu atau seseorang, begitu di hadapan orang ini kemarahannya meluap. Kalau sudah punya keinginan ini, keinginan itu, tidak bisa dibendung. Ini ciri-ciri kata Plato perbudakan tubuh. Kita diperbudak oleh jasmani kita. Jadi menurut Plato kita itu lebih banyak justru bahkan disetir oleh tubuh. Padahal tubuh itu yang paling luar loh, bahkan bukan bagian dari jiwa tadi. Itu kan kayak iklan itu kan, kalau sudah lapar itu sudah cara pandangnya beda, lihat apa-apa beda. Kalau sudah emosi, kalau sudah nafsunya memuncak, sudah pikirannya tidak jernih. Hal-hal ini kan yang membuat kita kemudian jadi tidak adil. Jiwa kita jadi tidak stabil. Filsafat datang meluruskannya.
Harusnya tidak begitu. Ayo ditata lagi. Itu gunanya filsafat, gunanya mendidik jiwa. Kata Plato, selain menertibkan jiwa, filsafat itu penting untuk latihan menghadapi kematian. Ini istilahnya agak trik ya. Jadi mereka yang berfilsafat dengan benar sedang berlatih menghadapi kematian. Dan merekalah yang paling tidak takut mati. Kenapa begitu ayo? Ini boleh dicek di Paido. Paido bahasa Yunani ya, bukan bahasa Jawa. Bahasa Jawa Maido. Jadi kata Plato, kematian itu kan kondisi ketika jiwa terpisah dari tubuh. Itu kan kita menyebutnya orang mati. Nah, berfilsafat menuju jiwa yang adil itu kan membuat diri kita tidak tergantung pada tubuh. Tidak takut kehilangan kenyamanan. Tidak panik kalau kita jadi tua dan lemah. Kenapa? Filsafat lebih fokus pada kesehatan jiwa. Optimalisasi jiwa. Bukan ketergantungan pada tubuh. Loh, bisa lepas dari ketergantungan pada ketubuhan, kenikmatan jasmaninya. Ini kan seperti orang mati. Orang mati itu kan jiwa dan tubuhnya terpisah. Jadi dianalogikan belajar filsafat itu kayak orang latihan menghadapi kematian. Jadi latihan mengurusi jiwa biar tidak terlalu terikat oleh kenikmatan jasmania. Kan tadi ada istilah kita diperbudak oleh tubuh kita. Nah, membereskan ini terus dengan cara berpikir yang rasional, akal yang mengendalikan, pada akhirnya kita sadar, ternyata kita tidak boleh tergantung pada tubuh. Kalau kita mampu ini berarti kita sebenarnya sudah latihan mati. Dalam tanda petik ya, dengan konotasi yang positif. Cirinya ini loh contohnya, Plato mengilustrasikan ya. Meskipun kita sakit, tapi jiwa kita ya tetap tenang. Meskipun mungkin harta kita hilang, kita tetap tidak kehilangan harga diri. Meskipun popularitas turun, kita juga masih bisa bahagia. Nah, ini ciri-ciri orang yang tidak terikat oleh ketubuhannya. Karena kadang-kadang kita itu, uang kita misalnya kepleset sedikit, mungkin sedekah maunya nyemplungkan uang 2.000 kok yang masuk 100.000, itu kan kita tidak bisa tidur. Aduh, ini ngomong takmirnya apa ndak ya? Tadi saya keliru loh. Itu kan gelisah. Wong kehilangan uang betapa beratnya bagimu. Tapi orang yang sudah matang jiwanya, apa sih cuma uang saja, toh itu juga manfaat nanti. Gitu loh. Kadang-kadang kita sayang sekali dengan harta kita. Ya kalau level kita biasanya kan kita tidak terlalu banyak uang. Biasanya kerjaan kita numpuk-numpuk barang. Barang yang tidak kepake itu kita eman sekali. Padahal ya kategorinya sudah sampah sih. Nanti beli apa bungkusnya, ini kapan-kapan bisa kepake loh Pak, terus kos-kosan. Jadi akhirnya kos-kosanmu itu tidak karu-karuan. Dulu kita belajar minimalisme itu kan ya, di antara hidupmu lega bahagia itu ya yang dibuang saja. Tapi karena kita kedunyan, kalau bahasa Jawa nih, terus kita terikat dengan harta, dengan kepemilikan. Bahkan baju yang sudah tidak kita pakai pun enggan kita sedekahkan. Kan kita sering begitu. Akhirnya di lemari itu numpuk baju banyak sekali. Mbok ini dikasih dibagi, jangan, kapan-kapan saya masih pingin lagi. Terus mau bungkus. Kita sering begitu. Berarti apa? Kita harus latihan filsafat. Latihan untuk tidak terikat dengan ketubuhan. Kata Plato, tidakkah kalian malu? Begitu sibuk ngurusi harta, nama baik, kehormatan,
Tapi kalian begitu lalai terhadap kebijaksanaan, kebenaran, keadaan jiwa kalian. Berapa banyak, berapa sering kita mikir kondisi jiwa kita dibandingkan dengan kondisi ekonomi kita. Teman-teman yang mahasiswa, saya yakin kegelisahan utamanya adalah masa depan. Dan masa depan itu saya ramalkan yang kalian pikir adalah masa depan ekonomimu. Ya kan? Besok kerja apa? Besok jadi apa? Itu kan masa depan ekonomi. Padahal kata Plato, ya bagian penting dari tubuh kita itu jiwa. Kalau kalian tidak ngopeni jiwamu sejak sekarang, pada akhirnya mungkin kalian kaya, tapi ketika jiwamu tidak stabil, rusak, tidak adil, tidak harmonis, ya kekayaan itu bisa jadi bencana dalam hidupmu. Mungkin kalian dapat jabatan tinggi, tapi begitu jiwamu tidak adil, jabatan itu bisa jadi bumerang. Bahkan mungkin kalian mencari jabatan pun secara tidak seimbang karena jiwamu tidak seimbang. Cari kekayaan juga ya dikendalikan nafsumu, dikendalikan emosimu, bukan akal sehatmu. Maka disindir oleh Plato, tidakkah kalian malu? Ya mungkin kita bareng jawabnya kompak, tidak. Ya, kalau sudah mikir masa depan, kerja apa, besok saya jadi apa, itu kan kalian sudah, alah Pak mikir malu wong yo. Besok dapat kerja juga ndak tahu saya. Masa depan saya terjamin apa ndak juga ndak tahu. Ini bagi Plato kebalik cara mikirnya. Kata Plato, aku berkeliling bukan untuk hal lain selain membujuk kalian, muda maupun tua, agar tidak lebih mempedulikan tubuh dan harta daripada kesempurnaan jiwa. Ya bukan berarti tidak boleh kalian mikir harta, mikir masa depan ekonomimu. Tapi ya perhatikan juga kesempurnaan jiwamu. Orang Jawa selalu wanti-wanti tetap eling lan waspada. Tetap akal sehatmu yang harus mimpin, bukan nafsumu atau emosimu. Apalagi kalau kalian punya tanggung jawab memimpin, entah mimpin di level apa. Baik, seperti apa sih pendidikan yang membuat anak-anak kita menginginkan hal-hal baik, kata Plato. Yang pertama, pendidikan itu, pendidikan jiwa khususnya, bukan mengisi, tapi mengarahkan. Jiwa itu kan tadi ya, yang dikonsumsi itu kan kebenaran sebenarnya. Tapi Plato itu punya teori, namanya teori idea. Jiwa kita itu sebenarnya sudah kenal dengan kebenaran sejak kita belum lahir. Ini menarik ya, nanti di tradisi spiritual tertentu itu mungkin nanti ada pandangan bahwa tubuh dan jiwa itu dua hal yang separate, berbeda. Jiwa ada lebih dulu, kemudian menempati tubuh. Nah, sebelum jiwa kita menempati tubuh itu dia sudah kenal apa itu keadilan, apa itu kebaikan, apa itu kebenaran. Dia sudah kenal. Itulah kenapa, ya ini indikasinya ya. Jiwa kita itu kan kalau dengan yang adil, yang benar, yang indah itu dia kerasan. Kenapa? Dia sudah kenal kok. Mungkin kita ada pikiran jahat, tapi begitu melihat ketidakadilan itu kan kita tidak rela, tidak srek. Ada tindakan penuh keadilan, kasih sayang itu kita senang. Kenapa? Jiwa kita sudah kenal sebelumnya. Jadi bukan karena anak-anak itu kita isi dengan hal benar, hal baik. Tidak, jiwanya sudah kenal. Maka
teori ideanya Plato itu mengajarkan kebenaran pada anak-anak itu sebenarnya membuat mereka ingat kembali, bukan mengisi. Diingatkan, itu kayak di kita kalau dalam agama, ingat fitrahmu loh. Ayo kembali ke fitrah, Idul Fitri itu membuat kita ingat kembali bahwa hakikat diri kita itu. Ini loh yang benar, itu yang keliru, ini yang adil, itu yang tidak adil. Kita sudah kenal itu. Cuma mungkin tertutupi, terdistraksi oleh macam-macam. Pendidikan itu menyadarkan kembali, mengarahkan kembali. Ini seperti minggu kedua ketika kita belajar alegori gua. Sebagian besar kita itu sebenarnya bukan karena tidak pinter, tidak tahu kebenaran itu. Cuma karena kepala kita selalu diarahkan ke satu layar yang itu hanya bayangan. Sehingga kita tidak mengenali kebenaran itu. Pendidikan itu menggeser wajah kita ini loh. Biar lihat itu loh yang benar, itu loh yang sejati. Terus kita mesti akan langsung paham, langsung kenal. Jadi pendidikan itu membalik arah pandangan jiwa kita menuju kebenaran. Jadi tidak mengisi tapi mengarahkan. Dalam diri anak-anak kita, para pembelajar ini, mereka sudah punya potensi, kalau dalam bahasa agama, sudah punya fitrah pada kebenaran-kebenaran yang mau kita sampaikan. Tinggal kita sadarkan. Mari kita arahkan pandangan mereka ke arah yang benar, sehingga mereka langsung bisa menangkap. Ini kalau dalam Islam, bedanya antara taklim dan tarbiyah. Taklim itu ngajari, ngisi, menginputkan. Kalau tarbiyah itu ngomong, mengaktualkan potensinya. Nah, di Plato lebih ke tarbiyah, ngomong. Ya, kalau di UIN kan memang nama fakultasnya tarbiyah. Berarti alumninya nanti pinter ngomong. Ngomong generasi maksudnya. Nah, gimana caranya kemudian mengalahkan pandangan itu, kata Plato? Nah, ada beberapa metode yang bisa dilakukan. Yang pertama, pembiasaan sejak kecil. Ini penting. Plato menekankan bahwa pendidikan harus dimulai sejak sangat awal, bahkan sebelum anak-anak mampu berpikir. Jiwa anak mungkin belum rasional, tapi mereka punya daya imitasi. Biarkan saja mereka melakukan kebaikan meskipun belum paham. Biar jadi habit, biar jadi kebiasaan. Kata Plato dari Republik itu, kata beliau, permulaan adalah bagian terpenting dari pendidikan. Sebab pada masa itulah jiwa masih lunak dan mudah dibentuk. Dia menerima kesan apapun yang kita tanamkan. Berarti harus dimulai sejak dini. Kalau mulainya seusia kalian, berat. Isinya wis ndak karu-karuan isi kepalamu. Nah, tapi kalau sejak kecil diarahkan, kalian mengalami pembiasaan sudah. Kalau sudah terbiasa nanti jadi karaktermu. Kalau sudah jadi karakter, mengakar dia. Iya, memang masih bisa berubah, tapi mengakar itu berarti mau mengubahnya sulit. Watak yang terbangun sejak kecil itu sulit diubah. Nah, mumpung fasenya masih fase muda dibentuk, ayo kita bentuk sejak kecil bangunan jiwanya. Ya mungkin kalau ada orang-orang yang dewasanya jahat, itu kemungkinan telat membentuknya atau salah membentuknya sejak kecil.
Jadi jalan paling ideal pembiasaan. Yang kedua, kata Plato, lingkungan yang sesuai. Plato itu serius ingin kita senantiasa mengawasi apa yang didengar, apa yang dilihat oleh anak-anak. Plato itu terkenal, beliau menolak kalau ada kisah dewa-dewa kok licik, kejam, saling menipu. Apalagi diceritakan, didongengkan. Kenapa? Masuk ke anak-anak. Kalau di Yunani kan ada itu cerita-cerita bagaimana Zeus menipu dewa lain. Itu kan cerita dewa-dewa. Jadi dewa ini menipu dewa itu, nanti ada Kronos yang makan anak-anaknya. Itu kan kalau di Yunani ya. Kalau di kita mungkin banyak juga dongeng-dongeng yang ini hati-hati loh, bisa membentuk jiwa anak-anak kita. Kalau saya membayangkan dulu zaman kita kecil, zaman saya kecil, tidak tahu generasimu ya, ada dongeng kancil nyolong timun. Saya mikir, apa jangan-jangan gara-gara itu ya kita hari ini banyak koruptor-koruptor itu. Dongengannya kok kancil nyolong timun. Kancil itu pinter luar biasa, tapi kadang-kadang licik. Hewan-hewan lain jadi korbannya semua. Itu kalau versinya Plato, enggak deh. Hati-hati ya dengan dongeng-dongeng yang kita berikan pada anak-anak kita. Saya enggak tahu budaya dongeng ini masih ada enggak di kalian ya. Masa kecilmu pernah enggak didongengi oleh bapak ibumu sebelum tidur? Kalau belum, nanti tradisikan mulai di kalian ya. Anak-anakmu sebelum tidur ajak ngobrol. Jangan pegang HP. Dongengi dia. Pak susah pak, ndak hafal dongeng-dongeng, baca. Selain membangun kedekatan emosional juga seperti misinya Plato ini. Kita menciptakan lingkungan, memasukkan hal-hal yang penting untuk dirinya. Jadi jangan dikira lingkungan itu netral. Pengaruh dari arena hidup kita itu besar pada pendidikan jiwa. Kata Plato, anak-anak belum mampu memilah mana simbol, mana kenyataan. Dan pendapat yang mereka serap pada usia itu sulit dihapus. Itu kenapa game-game, kemudian film-film anime dan lain sebagainya diperhatikan ya. Daya serapnya anak-anak kita. Kapan itu dulu, tahun lalu mungkin ya, kita pernah viral itu kan ada, kalau tidak salah anak-anak SMA itu yang naik motor, terus tiba-tiba di pinggir jalan ada nenek-nenek pakai mukena itu. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba mereka turun, terus nenek-nenek ini dipukuli, ditendang. Itu saya membayangkan, ini anak-anak ini mungkin tidak bisa membedakan mana Mobile Legend, mana dunia nyata. Mungkin kan kalau di gamenya itu kan jalan-jalan di pinggir jalan ada musuhnya dibantai, double kill, triple kill itu. Itu begitu dunia nyata mungkin gambar di pikirannya itu mungkin nyoba siapa tahu triple kill misalnya. Efek. Jangan dikira sederhana. Kalian juga banyak dibentuk kan oleh tontonanmu, oleh mungkin tidak letterlek apa, mungkin gaya ngomongmu, mungkin gestur tubuhmu, bisa saja. Maka kalau di Plato, yuk perhatikan lingkungan yang sesuai.